Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukwatul Ulia. Di sini saya ingin mempresentasikan paper tugas program audit mengenai PT Sepatu Bata Tbk 31 Desember tahun 2019. Selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan mengenai gambaran kantor akuntan publik. Untuk subbabnya terdapat sejarah kantor akuntan publik. Sejarah KAP ini identik dengan persekutuan. Persekutuan tertua didirikan pada tahun 1849 di Inggris dengan nama Harding and Fulham. Sedangkan di Indonesia, Ernest Young ini berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman, dan Surja PSS. Klien utama Ernest Young antara lain Pertamina, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PT Krakatau Steel and Group, Coca-Cola Bottling Indonesia, dan Indosat. Selanjutnya di sini ada profil kantor akuntan publik. Profil KAP Ernest Young atau EDNY adalah perusahaan jasa profesional yang merupakan salah satu dari The Big Four Auditors. Adalah kelompok 4 firma jasa profesional terbesar di seluruh dunia. Selanjutnya di sini ada jumlah partner dan cabang. Terdapat beberapa partner yang dibagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama ada bidang banking, capital markets, and insurance industries yang berjumlah 7 orang. Total jumlah partner dan cabang dari Ernest Young ini berjumlah 27 orang. Ernest Young ini memiliki 190.000 karyawan dan lebih dari 700 kantor di lebih dari 150 negara. Ernest Young ini menyediakan jasa asuransi yang mencakup audit keuangan, pajak, konsultasi, dan jasa advisory untuk perusahaan. Selanjutnya ada sejarah perusahaan PT Sepatu Bata Tbk. PT Sepatu Bata Tbk adalah salah satu perusahaan manufaktur di bidang industri yaitu alas kaki. Perusahaan ini didirikan pertama kali pada tanggal 15 Oktober 1931. Dan pada tahun 1982, Bata memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham PT Bata atau disebut dengan IPO. Seluruh saham perusahaan telah didaftarkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 1982. Jadi PT Sepatu Bata Tbk ini mulai jadi perusahaan IPO pada tanggal 24 Maret 1982. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, Bata ini bergerak di bidang usaha sepatu kulit, sepatu santai, olahraga, sendal, serta sepatu khusus industri, impor dan distribusi sepatu, dan juga efektif melakukan ekspor sepatu. Selanjutnya ada struktur organisasi PT Sepatu Bata Tbk 2019. Yang pertama itu ada Boarding of Commissioners, atau disebut juga dengan Dewan Komisaris, yaitu mengawasi pengurusan perseroan oleh direksi. Yang kedua itu ada Presiden Director atau Presiden Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional perusahaan dan mengkoordinasikan seluruh fungsi untuk tetap menjalankan strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, di antara Boarding Commissioner dan Presiden Director ini terdapat Audit Komite atau Komite Audit. Selanjutnya, di bawah Presiden Director itu ada Production Director. Selanjutnya ada HR Director atau Direktur Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir ada Finance Director. Pemegang saham dibagi menjadi dua, yaitu pemegang saham mayoritas atau utama dan pemegang saham minoritas. Tabel ini menunjukkan pemegang saham utama perusahaan adalah Barvin Nederland dengan jumlah sebesar 82,01% kepemilikan perusahaan Bata, sedangkan selebihnya sebanyak 17,90% yang terbagi dari BP2S Singapura dan masyarakat dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%, ini dimiliki oleh publik. Selanjutnya ada definisi auditing. Secara umum, auditing adalah suatu proses sistematis yang untuk memperoleh mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit juga memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama itu ada bukti analisis.
Analisis yaitu bukti yang diperoleh melalui perbandingan-perbandingan, misalnya antara perbandingan total pendapatan dengan return on asset atau perputaran total aset. Yang kedua, itu ada bukti dokumentasi. Dokumen-dokumen dan catatan klien yang memperkuat informasi, misalnya perjanjian leasing, perjanjian kontrak, dan rekening koran. Itu termasuk dengan bukti dokumentasi. Yang ketiga, ada konfirmasi. Konfirmasi ini termasuk bukti dokumentasi dari pihak ketiga dan termasuk dalam tingkat keandalan yang tinggi menurut auditor. Yang keempat, ada persyaratan tertulis. Persyaratan yang ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab. Yang kelima, ada bukti matematis. Bukti penghitungan kembali yang dilakukan oleh auditor yang dimaksudkan untuk menguji ketelitian klien. Jadi untuk bukti matematis ini, auditor melakukan perbandingan antara penghitungan auditor dengan penghitungan klien. Selanjutnya untuk bukti fisik. Bukti fisik ini penyelidikan yang dilakukan auditor terhadap aktiva yang berwujud. Dan yang terakhir ada bukti elektronik. Informasi bukti elektronik ini seperti scanning, sensor, dan magnetic media. Selanjutnya ada prosedur audit. Prosedur audit yang disebutkan pada standar tersebut meliputi dari pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian substantif atas rincian saldo. Yang pertama adalah pengujian pengendalian. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan satu, salah saji potensial yang dapat terjadi untuk asersi atau pernyataan tersebut. Yang kedua, pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif atas transaksi ini dilakukan untuk menentukan ketepatan otorisasi atau kekuasaan transaksi akuntansi klien. Yang ketiga, ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini dilakukan untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima yang mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Dan yang keempat, ada pengujian substantif atas rincian saldo yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama, menilai materialitas dan risiko bawaan setiap akun. Selanjutnya di sini ada bab 2 pembahasan siklus audit PT Sepatu Bata TBK. Untuk prosedur audit ada siklus penjualan, penerimaan kas, persediaan, dan pergunangan. Siklus penjualan adalah kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur atau penagihan, dan pencatatan penjualan. Adapun siklus penjualan PT Sepatu Bata 31 Desember untuk prosedur auditnya yaitu memeriksa persediaan perusahaan yang diakui bila resiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah kepada pembeli yang bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaan. Selanjutnya ada siklus penerimaan kas PT Bata. Siklus penerimaan kas ini adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan yang digunakan untuk menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan-penjualan tersebut. Untuk prosedur auditnya, yaitu memeriksa piutang usaha yang sudah tercatat dan diakui serta disajikan sebesar nilai tagihan yang dikurangi cadangan penurunan nilai. Selanjutnya ada siklus persediaan dan pergudangan. Jadi bagi perusahaan manufaktur seperti PT Bata Tbk ini, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus pengujian dan personalia. Untuk prosedur auditnya yaitu memeriksa laporan keuangan yang pengungkapannya terpisah antara bahan baku dan barang jadi untuk cadangan persediaan yang lambat dalam pergerakannya. Di sini selanjutnya ada siklus penjualan, penerimaan kas, persediaan, dan pergudangan yang terdiri dari tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, di mana ini digunakan auditor untuk pengumpulan bukti yang kompeten. Yang pertama yaitu tentang penjualan. Persediaan perusahaan diakui cocok pada saat pengiriman dan penerimaan pada waktu yang bersamaan. Ini disebut dengan kecocokan. Untuk pengujian pengendalian, auditor itu mengamati apakah persediaan diakui pada saat pengiriman dan penerimaan pada tanggal yang sama. Dan untuk pengujian substantif atas transaksi penjualan, yaitu memeriksa laporan keuangan PT Sepatu Bata 31 Desember 2019, bagian penjualan, serta tanggal yang tercantum dalam laporan keuangan. Selanjutnya untuk bagian penerimaan kas. Tujuan yang berkaitan dengan transaksinya yaitu penerimaan kas yang diterima dari piutang perusahaan adalah yang benar-benar diterima atau oleh perusahaan. Ini disebut
Dan untuk pengujian substantif atas penerimaan kasnya, yaitu membuat bukti penerimaan kas. Selanjutnya untuk persediaan dan pergudangan. Tujuan yang berkaitan dengan transaksi yaitu cadangan persediaan yang lambat pergerakannya dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Untuk pengujian pengendaliannya, auditor itu menelaah keadaan persediaan pada akhir tahun di laporan keuangan. Dan untuk pengujian substantif atas persediaan dan pergudangan, yaitu auditor membandingkan cadangan persediaan untuk bahan baku dan barang jadi dengan perbandingan analisa umur. Selanjutnya ada siklus pengujian substantif atas rincian saldo. Di sini terdapat tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, yaitu informasi diperoleh untuk memastikan penjualan dan pembelian persediaan dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Prosedur observasi atau pengamatan persediaan yang umum. Auditor itu memeriksa laporan keuangan yang pengungkapannya terpisah antara bahan baku dan barang jadi untuk cadangan persediaan yang lambat dalam pergerakannya. Dan untuk komentarnya, yaitu auditor memperoleh informasi pisah batas yang tepat untuk penjualan adalah bagian yang terpenting dari observasi atau pengamatan dari persediaan dan pergudangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari tugas program audit. PT Sepatu Bata Tbk adalah salah satu perusahaan manufaktur di bidang industri yaitu alas kaki. Perusahaan ini didirikan pertama kali pada tanggal 15 Oktober 1931. Dalam menjalankan operasional, perusahaan bata juga diperlukan adanya struktur organisasi dalam suatu perusahaan. Fungsi struktur organisasi yaitu agar pekerja dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Pemegang saham dibagi menjadi dua, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, serta tujuan audit yang berkaitan dengan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, penjualan, dan pengujian pengendalian atas rincian saldo untuk kelanjutan dalam penugasan auditor. Dan yang terakhir, auditor itu memerlukan bukti audit dan prosedur audit dalam penugasannya, yang membadai dalam penugasannya seperti siklus penjualan, penerimaan kas, persediaan, dan pergudangan untuk perusahaan manufaktur, seperti sepatu bata Tbk. Sekian dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.